toh. Awas viral Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channelnya Rinda Kece, channel yang membangun semangat dan inspirasi. Dan kali ini adalah perayaan hari puncak, perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Komplek Taman Mutiara Indah 1 Serang. Tepatnya di RW 16 yang tergabung dalam RT 01 sampai dengan RT 06. Dan inilah kekompakan kami untuk saling berbagi. Dan kali ini kita merayakan Maulid Panjang dengan sentral di Musola Al Hidayah RW 16, tepatnya di RT 06. Maulid Nabi Muhammad Rabiul Awal merupakan salah satu bulan istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia, termasuk di Kota Serang, Provinsi Banten. Karena bulan ini merupakan bulan kelahiran manusia mulia dan teladan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada bulan 12 Rabiul Awal. Pada bulan tersebut, seluruh umat muslim sangat antusias menyambutnya. Karena bulan tersebut merupakan bulan peringatan kelahiran Nabi Muhammad atau Maulid Nabi. Hampir di setiap negara, termasuk di Indonesia, mempunyai cara yang berbeda-beda dan khas dalam memperingati Maulid Nabi ini. Begitupun dengan Kota Serang. Di Kota Serang, dalam memperingati dan menyambut Maulid Nabi mempunyai tradisi yang unik dan dinamakan dengan tradisi panjang mulut. Tradisi ini sudah turun-temurun dari awal hingga berkembang seperti sekarang ini. Mengapa hanya di Kota Serang? Ini dikarenakan mayoritas tradisi panjang mulut ini hanya ada di Kota Serang. Hampir di setiap kampung, di setiap lingkungan, kelurahan, dan kecamatan di Kota Serang, semua memperingatinya. Memang ada di beberapa daerah lain seperti di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, tapi sayang tidak menjadi mayoritas. Hanya ada dan berlaku di wilayah yang memang berdekatan secara geografis dengan wilayah Kota Serang. Untuk Kabupaten Serang dan Cilegon hanya yang berdekatan dengan wilayah Kabupaten Serang. Tampak antusias sekali ya teman-teman. Semua warga RW 16 berkumpul di Musola Al Hidayah. Dan semua panjang mulut ini ditaruh dan dipusatkan berkumpul di Musola Al Hidayah dan akan dibagikan ke semua warga RW 16 dan sekitarnya. Untuk panjang mulut sendiri, ini berasal dari gabungan para donatur dari RT 01 sampai dengan RT 06. Mungkin ada beberapa yang tidak tahu dan bertanya-tanya apa itu panjang mulut. Secara ilmiah dan kebahasaan, istilah ini masih sulit ditemukan dalam berbagai kamus bahasa Indonesia. Namun, dalam penuturan masyarakat Kota Serang sendiri, istilah panjang mulut pun terdapat beberapa definisi. Pertama, panjang mulut ada yang mendefinisikan terdiri dari dua kata, panjang dan mulut. Kata panjang diartikan tempat untuk menyimpan telur dan berkatnya, sedangkan mulut adalah nama bulan yang bersandar kepada bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman dapat kita lihat ya, pada hari ini adalah hari peringatan Maulid Nabi, di mana pada hari ini tradisi Serang Banten, terutama di daerah Serang, Cilegon, dan Kebaharan adalah tradisi Maulud Panjang. Dapat kita lihat ya teman-teman ya. Jadi Maulud Panjang ini sudah tradisi dari sejak zaman dulu kala. Jadi turun-temurun sampai dengan sekarang.
Yuk kita ikuti. Ya teman-teman, bahwa Maulud Panjang ini adalah tradisi turun-temurun, terutama di daerah Serang, Banten ya teman-teman. Di daerah Serang, Cilegon, Kebaharan, Tanggul, dan sekitarnya. Dan tradisi ini adalah turun-temurun sejak zaman dahulu kala. Tradisi ini sempat kontroversi ya teman-teman, karena menyangkut masalah ritual. Namun kita dapat mengambil manfaatnya dari tradisi ini, yaitu saling berbagi. Jadi tujuannya adalah kita saling berbagi dalam kegiatan Maulud Panjang ini. Ada beberapa pengertian panjang mulut, yaitu arak-arakan atau iring-iringan berkat dan telur yang memanjang dan biasa diperingati pada bulan Maulud Nabi. Ada juga yang menyebutkan panjang mulut, yaitu berkat, telur, dan yang terkait dengan peringatan Maulid Nabi. Semuanya dipajang dan diperlihatkan pada masyarakat atau publik. Pak, ini mulainya jam berapa? Ini mulai dari jam 7 sampai selesai. Oh, kira-kira selesai berarti sampai siang ya Bapak ya? Sampai siang. Ini Maulud Panjang ini dibagikan ke masyarakat atau bagaimana Bapak? Dibagikan ke masyarakat sebagian yang ke orang yang pendatang. Oh, baik, kalau baik. ada. Baik, Mudah-mudahan tercapai semuanya. Amin, amin. Terus ini Bapak, ini kegiatan ini dari RT berapa Bapak? Dari RT 1 sampai RT 6, RW 16, Oh, Taman Mutiara 1. baik, baik, baik. Ini tepatnya di musola, di masjid atau di mana Bapak? Tempatnya kebetulan bulan ini 2022 ini di musola. Oh, oke. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar Bapak ya. Alhamdulillah, insya Allah lancar. Ya, oke. Amin, Terima kasih amin. Bapak. Kembali kasih. Tampak kesibukan para panitia ya teman-teman dalam mempersiapkan Maulud Panjang ini agar sukses acaranya sampai selesai. Dan di dalam musola akan diadakan zikir bersama agar semua menjadi berkah untuk kita semua. Teman-teman, tradisi panjang mulut ini sudah lama berlangsung dan sudah turun-temurun. Akhirnya berkembang sampai sekarang. Dan dari masa ke masa, sejak tahun 2014 lalu, banyak pedagang yang menjual panjang mulut dengan berbagai macam hiasan serta pernak-perniknya. Padahal pada tahun 1990-an tidak ada satupun yang menjual panjang atau tempat berkatnya. Pada dekade 1990, justru tempat atau wadah berkatnya ada yang menggunakan baskom, bakul, atau sangku besar. Pada masa itu, yang terlihat malah hiasan telurnya. Masyarakat berlomba-lomba menunjukkan keterampilannya dalam menghias telur yang sudah matang direbus. Teman-teman, mungkin dalam benak kita bertanya-tanya, mulai sejak kapan tradisi ini ada? Atau kapan asal mula hadirnya panjang mulut sebagai sebuah tradisi khas kota Serang? Mari kita sama-sama telusurin. Jika ditelusuri asal-usulnya berdasarkan catatan sejarah, menurut Halwani Mihrab dan A. Mujahid Hudori dalam bukunya yang berjudul Catatan Masa Lalu Banten, disebutkan bila asal-usul tradisi panjang mulut dimulai pada masa Kesultanan Banten yang keempat, yaitu Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir atau bisa disebut dengan Sultan Kenari. Tepatnya ketika Sultan Kenari mengirimkan 3 utusan ke Mekah yang saat itu masih di bawah wilayah Kesultanan atau Kekhalifahan Turki Utsmani. Pada tahun 1633 atau 1634, Sultan Kenari mengutus beberapa pembesar istana Kesultanan Banten untuk menunaikan ibadah haji. Ketiga utusan tersebut yaitu Labe Panji, Tisnajaya, dan Wangsa Raja
serta ditemani Pangeran Pekik, anaknya yang mewakili ayahnya. Pada 21 April dan 4 Desember tahun 1638, rombongan yang diutus ke Mekah sudah kembali ke Banten dengan membawa oleh-oleh yang diberikan oleh Syarif Mekah. Ketika mereka kembali ke Banten, mereka disambut dengan sangat meriah dengan upacara kebesaran kenegaraan. Menurut Halwani Mihrab tahun 1993. Selain itu, diceritakan juga bagaimana Sultan Kenari memerintahkan kepada Tumenggung Wirautama untuk membuat persiapan secukupnya untuk keperluan penyambutan. Pada hari yang telah ditentukan, semua persiapan telah sempurna. Setiap orang telah siap untuk di tempatnya masing-masing. Sultan duduk bersama pengiringnya di Sri Manganti. Adapun yang menerima surat dari Syarif Mekah adalah Ki Pekik. Di atas kapal, ketika kapal akan merapat, kemudian ditembakkan meriam berbalas berkali-kali. Tembakan meriam tersebut kemudian dibalas dengan jumlah yang sama dari arah perbentengan. Tidak hanya itu, gamelan pun dibunyikan dan sekali lagi meriam pun ditembakkan sebagai tanda penghormatan. Bendera oleh-oleh dari Mekah dibawa oleh Kiai Rangga Paman. Sedangkan hadiah-hadiah yang lainnya dibawa oleh Tumenggung Indah Supati. Tidak hanya hadiah dari Mekah, Sultan Kenari mendapatkan gelar Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Sedangkan Ki Pekik, anaknya sendiri mendapatkan gelar Sultan Ma'alif Ahmad. Dapat kita lihat ya teman-teman bahwa warga sangat antusias sekali dalam memperingati Mulut Panjang ini. Dan panitia pun sangat mengatur bagaimana agar antriannya tidak mengalami kegaduhan. Dan warga pun juga ikut berpartisipasi agar acara ini berjalan dengan lancar, dengan mematuhi peraturan yang ada. Sehingga pembagian sedekah ini lancar sampai dengan selesai dan warga pun merasa puas. Teman-teman, jika kita amati, maka tradisi panjang mulut di Banten ini mengalami 4 perkembangan, yaitu pertama, berkeliling memperkenalkan simbol-simbol kekuasaan Nabi. Yang kedua, berkeliling untuk melihat rumah dan nilainya. Dan yang ketiga, berkeliling untuk mengarak iring-iringan telur hias dengan berkatnya. Dan yang keempat, yaitu berkeliling mengambil berkat dan telur yang berada di dalam panjang mulut yang dihias. Untuk hari ini dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan berbagi. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Dan bagi yang subscribe, saya ucapkan terima kasih.
Masjid Musola Al Hidayah, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.